Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusan Nurhansyah dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 3220351. Saya dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan soal presentasi prasidang saya untuk judul skripsi pengembangan aplikasi absensi dengan integrasi GPS dan kamera untuk meningkatkan efisiensi manajemen kehadiran. Saya dibimbing oleh dosen Abdul Rohim, Magister Teknik. Jadi latar belakang mengapa saya mengambil judul ini untuk penelitian skripsi saya adalah tidak bisa diabaikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Salah satunya dalam hal ini adalah manajemen kehadiran karyawan. Jadi di dalam perusahaan Kanvas Bandung ini yang terjadi di lapangan adalah lemahnya pengawasan terhadap karyawan di lapangan seperti itu. Nah, karena lemahnya pengawasan kehadiran ini, maka saya memutuskan untuk mengembangkan sistem absensi yang berbasis GPS dan kamera untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada. Jadi rumusan masalah yang ada pada perusahaan Kanvas Bandung ini yang pertama adalah kesulitan untuk mencatat kehadiran secara real time. Jadi yang terjadi di perusahaan itu adalah seringkali kesulitan untuk memonitoring karyawan mana yang sebenarnya sering tepat waktu, selalu tepat waktu, dan karyawan mana yang seringkali terlambat. Jadi pengawasan atau pemantauan yang dilakukan selama ini itu tidak benar-benar real time. Jadi seringkali pada saat pulangnya atau pada saat beberapa hari sekali itu baru dicek apakah ada yang masuk atau tidak, apakah ada yang terlambat atau tidak, seperti itu. Yang dalam prakteknya itu menyebabkan karena terlalu longgar pengawasan dari manajemen sehingga ada beberapa karyawan yang kurang disiplin dalam melakukan absensi di perusahaan. Lalu yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan. Ini juga berkaitan dengan hal yang tadi bahwa kurangnya keterlibatan manajemen untuk mengawasi absen ini. Jadi karena dari pihak manajemen sendiri mempunyai kesibukan yang lain dan seringkali berada di luar lokasi perusahaan sehingga karyawan ini seringkali tidak terpantau dengan baik. Lalu yang ketiga ada rentan terhadap kesalahan administrasi. Ini juga salah satu yang sering terjadi. Jadi karena tidak adanya pencatatan secara pasti tentang jam berapa karyawan ini masuk dan pulang, seringkali menyebabkan miskomunikasi ataupun perbedaan pengakuan seperti itu, terutama dalam kasus lembur. Jadi seringkali karyawan ini mengaku dia sudah lembur sampai jam 8 malam, sementara dari pihak manajemen hanya merasa karyawan ini lembur sampai jam 7 malam seperti itu. Dengan adanya sistem ini diharapkan pencatatan lembur tadi dapat lebih terorganisir. Lalu yang selanjutnya rumusan masalah yang perlu dicari solusinya adalah yang pertama, bagaimana cara mencatat dan mendata aktivitas karyawan ini secara akurat tetapi mudah digunakan. Jadi data yang diambil itu harus akurat, tetapi di satu sisi juga mudah digunakan khususnya oleh staf-staf produksi yang bisa dibilang awam terhadap teknologi. Lalu yang kedua, bagaimana membuat mekanisme absensi yang fleksibel. Jadi selain mudah digunakan, mudah dipahami, murah, dan juga tidak memerlukan perawatan khusus dari teknisi ahli. Lalu yang terakhir, bagaimana merancang sistem ini yang terintegrasi dan terotomatisasi, sehingga kita manajemen ingin mengambil datanya itu bisa diambil ataupun bisa dilihat dengan mudah. Lalu untuk tujuannya, berdasarkan latar belakang yang telah kita bahas tadi, tujuan untuk mengembangkan aplikasi ini adalah yaitu untuk membantu mencatat kegiatan-kegiatan seperti absensi, cuti, izin, sakit, ataupun lembur. Jadi bagaimana agar jika ada pengajuan terkait cuti, izin, sakit itu ataupun lembur itu lebih terorganisir dan lebih tertata dalam suatu wadah seperti itu. Lalu yang kedua, menambahkan fitur rekapitulasi absensi yang dapat membantu manajemen dalam mengelola data karyawan secara mudah dimanapun kapanpun. Jadi diharapkan dengan pengembangan aplikasi ini, data absensi itu dapat diambil secara real time dan secara mudah dari manapun manajemen berada seperti itu. Jadi kalau misalkan manajemennya sedang di luar lokasi perusahaan tetapi ingin melihat apakah karyawannya masuk semua atau tidak, ingin melihat apakah ada yang sakit atau tidak, itu bisa langsung diakses secara cepat dan akurat. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemantauan kehadiran karyawan secara real time seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi sistem ini harus secara real time terhubung ke database manajemen. Jadi begitu ada karyawan yang absen itu aplikasi ini harus secara cepat dan real time langsung mengupdate data di database lalu bisa ditampilkan ke dashboard manajemen. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan responsivitas sumber daya manajemen manusia di lingkungan perusahaan. Jadi bagaimana sistem ini bisa membantu manajemen agar lebih cepat tanggap bila misalkan ada karyawan yang telat ataupun ada karyawan yang cuti, itu bisa langsung ditanggapi secara responsif seperti itu.
Lalu selanjutnya ada roadmap penelitian. Jadi sesuai dari arahan oleh dosen pembimbing saya yaitu Pak Uro Abdul Rahim, itu dari sekitar 20 jurnal lebih yang saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa diterapkannya absensi elektronik ini terbukti lebih akurat dan sulit untuk dimanipulasi. Jadi karena didukung dengan khususnya teknologi GPS dan kamera ini, sehingga lebih sulit bagi karyawan ini untuk melakukan manipulasi absensi berbeda dengan absensi manual seperti itu. Jadi selain dengan lokasi absen yang harus berada di yang akan terlihat apakah sudah di lokasi perusahaan ataupun belum, dan juga kita menggunakan foto yang bisa melihat apakah karyawan sudah berada di tempat perusahaan dan apakah sudah menggunakan seragam sesuai SOP ataupun belum. Lalu yang kedua, dengan adanya pemantauan absensi yang lebih baik ini bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi bagaimana dengan adanya aplikasi ini bisa memacu karyawan yang sering terlambat itu untuk menjadi lebih on time agar catatan dia di aplikasi absen ini tidak buruk. Dan sementara untuk karyawan yang memang sering tepat waktu, itu lebih mudah bagi manajemen untuk memberikan penghargaan bagi dia, baik itu berupa bonus ataupun berupa apresiasi verbal seperti itu. Karena dalam jurnal-jurnal yang saya baca juga seperti ditampilkan dalam poin selanjutnya, untuk dalam beberapa kasus dari aplikasi monitoring absensi ini dapat meningkatkan kinerja karyawan hingga 58%. Dan juga jika dibandingkan dengan metode absensi sensor fingerprint, metode dengan smartphone ini atau dengan web ini bisa dibilang lebih mudah karena tidak memerlukan pembacaan sensor yang yang langsung seperti itu. Dikarenakan dari yang saya baca dari jurnal lain juga, terkadang dalam penerapan aplikasi fingerprint ini kesulitan jika tangan penggunanya itu kotor. Jadi terutama di dalam divisi produksi ini, yang mana saat pulang kerja, saat absen keluar, itu seringkali tangan mereka masih kotor dengan oli ataupun dengan cat, dengan cairan lain, itu bisa menyebabkan kegagalan dalam pembacaan fingerprint. Nah, dengan sistem yang melalui GPS dan foto ini, maupun jikalau tangannya dengan staf ini kotor ataupun tidak bersih seperti itu, tidak akan berpengaruh langsung kepada sistem dan bisa tetap secara praktis digunakan. Lalu poin selanjutnya ada analisis sistem. Jadi akses yang dimiliki oleh pengguna saat login itu akan berpengaruh pada fitur yang ditampilkan setelahnya. Jadi setelah pengguna berhasil login, jikalau pengguna itu menggunakan akun staff, maka akan langsung ditampilkan dashboard untuk melakukan absensi dan juga dapat mengakses riwayat absensi dari dia sendiri. Selain itu, dia juga bisa melakukan pengajuan cuti, sakit, ataupun izin. Sementara untuk manajemen, untuk akun manajemen, itu tidak bisa melakukan absen, tetapi hanya bisa melihat riwayat absensi dari semua karyawannya, lalu bisa menerima ataupun menolak pengajuan cuti, serta bisa mengatur user, jadi mau menambahkan atau menghapus, kali ada karyawan baru atau ada karyawan yang keluar atau ada perubahan identitas karyawan, itu bisa dilakukan oleh akun manajer. Lalu ada perancangan sistem. Jadi dalam sistem ini ada 3 level akun, yaitu ada staff, ada admin, dan ada manajemen. Untuk staff sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia hanya bisa melakukan absen, melihat riwayat absen dirinya sendiri, dan mengajukan cuti. Sementara untuk admin ini dia bisa melakukan apa yang staff lakukan, tapi juga dia bisa melihat riwayat absensi yang lain. Dan juga dia bisa mewakili manajemen untuk menambah atau merubah data dari user. Sementara untuk manajemen sendiri, dia tidak bisa absen, tapi dia bisa mengubah data pengguna dan bisa menyetujui pengajuan cuti, apakah itu izin atau sakit, itu dari manajemen yang mempunyai akses untuk menerima atau menolak. Untuk selanjutnya ada implementasi dan evaluasi sistem. Jadi untuk sistemnya sendiri, sayangnya baru bisa berjalan dengan baik itu yang versi web. Saya masih mengembangkan aplikasi untuk versi Android-nya, tetapi untuk versi webnya sendiri sudah saya coba menggunakan metode black box. Jadi untuk fitur utamanya yaitu pencatatan lokasi atau penentuan koordinat itu sudah bisa dilakukan, sudah saya cek dan sudah bisa menentukan lokasi secara benar. Lalu selain itu untuk pengambilan kameranya juga sudah saya lakukan pengujian dan terbukti fitur ini sudah bisa menangkap gambar dan menyimpan ke database serta bisa dilihat kembali di dashboard manajemen untuk hasil fotonya tadi. Lalu untuk fitur-fitur lainnya seperti pengajuan cuti, untuk fitur absen, bagaimana menunjukkan waktu yang real time, itu sudah saya cek lewat black box juga dan sudah berjalan dengan cukup baik seperti yang diharapkan. Pada proyek pengembangan aplikasi ini masih banyak yang perlu saya lakukan, terutama untuk
aplikasi Android-nya yang masih sedang dalam pengembangan. Saya sangat menerima dan menunggu kritik dan saran dari Bapak dosen penguji sehingga saya dapat mengembangkan aplikasi ini ke arah yang lebih baik. Besar harapan saya aplikasi ini dapat digunakan oleh staf karyawan Bandung, staf Kanvas Bandung dengan baik dan dapat bermanfaat untuk masa depan perusahaan. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.